Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita punya cerita seru dari dunia kuliner. Penuh tekanan, tapi juga penuh kreativitas. Ini dari materi yang Anda kirim, kutipan Seniman Dapur bab 4. Ceritanya soal gimana tantangan gede itu bisa jadi pemicu inovasi yang, wah, luar biasa. Fokus kita kali ini ke sosok Irul. Dia ini sous chef, baru aja naik jabatan. Baru 10 hari loh nikmatin posisi barunya, tahu-tahu udah dilempar ke situasi yang, ya ampun, risikonya tinggi banget. Coba bayangin deh, pengalamannya sih udah 10 tahun. Tapi sekarang dia mesti ngelola dapur yang kompleks banget. Ada macam-macam unit kan? Ada hot kitchen buat masakan panas utama, terus cool kitchen buat yang dingin-dingin, salad gitu. Ada pastry juga buat roti, dessert, sampai butcher buat urusan daging. Lengkap deh. Nah, jadi misi kita hari ini, kita mau coba urai nih. Gimana sih Irul ini ngadapin permintaan super mendadak dari, level paling atas. Terus tekanannya gimana, strateginya apa, dan pastinya hasil akhirnya gimana buat karir dia yang lagi dipertaruhkan ini. Kita lihat ya gimana dia mencoba mengubah tekanan jadi mahakarya. Oke, siap, mari kita telusuri bareng-bareng. Oke, cerita dimulai pas Irul lagi senang-senangnya nih sama peran barunya sebagai sous chef. Sumbernya bilang dia kayak terlahir kembali gitu, semangat baru. Rekan-rekan kerja juga pada nyambut baik. Tapi ya suasana enak ini nggak bertahan lama. Baru 10 hari kerja, ada panggilan. Dari atasannya langsung, Executive Chef Pak Dias. Langsung deh ada perasaan nggak enak gitu nyampein si Irul. Kayak aduh salah apa ya, cemas gitu. Padahal dia ngerasa kerjaannya aman-aman aja. Perasaan kayak gitu cemas pas dipanggil atasan, apalagi posisi baru, itu sebenarnya wajar banget sih. Kadang ada istilah imposter syndrome, skala kecil gitu ya. Atau ya sekedar antisipasi aja sama tanggung jawab yang lebih gede. Makin tinggi posisi kan potensi dampak tiap tindakan makin besar. Jadi ya tekanan psikologis itu muncul duluan bahkan sebelum tahu tantangannya apa. Pikiran kayak, aduh aku salah apa? Atau waduh ada berita buruk nih, itu lumrah banget muncul. Dan ternyata beneran ada alasannya buat cemas. Pas Irul masuk ke ruangan Pak Dias, ternyata nggak cuma ada atasannya. Ada juga seorang bapak-bapak gitu, paruh baya. Kelihatan berwibawa banget. Namanya Pak Wibowo. Ternyata beliau ini direktur utama hotelnya. Wah, suasana langsung kerasa beda. Lebih tegang gitu. Pak Dias sendiri kelihatan agak cemas juga. Oh, dirut langsung ya? Iya, terus Pak Wibowo ini nggak pakai basa-basi, langsung ke intinya. Beliau bilang, bulan depan hotel mereka bakal jadi tuan rumah acara penting banget. Yang hadir Presiden RI, RI1, plus 2 menteri. Acaranya sosialisasi Pancasila. Tamunya kira-kira 100-200 orang. Plus, diliput media juga. Jelas ini bukan acara biasa ya, tingkatannya tinggi banget. Wah, iya. Kalau udah tamu VIP kayak presiden, menteri gitu, otomatis standarnya naik drastis. Tekanannya juga. VIP kan, very very important person. Artinya ya protokol keamanan, layanan, terus pastinya kualitas hidangan itu harus sempurna. Nggak boleh ada celah sedikit pun. Semuanya diawasi ketat. Nggak cuma dari internal hotel, tapi juga pasti dari tim kepresidenan, media. Wah repot itu. Tepat sekali. Nah, di tengah suasana tegang itu, muncullah permintaan khusus dari Pak Wibowo buat Irul dan tim dapur. Permintaannya kedengeran simpel, tapi artinya dalam banget. Beliau bilang, tolong hadirkan sesuatu yang membekas dari kitchen, terutama Pak Presiden, gitu katanya. Pak Dias terus nerjemahin ini ke Irul, lebih operasional gitu. Jadi, bulan ini waktunya kamu menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang segar. Nah loh, ini jelas bukan pesan menu biasa kan ya? Ini pertaruhan gede buat reputasi hotel. Dan buat Irul sendiri, wah, ini bisa jadi penentu karirnya sebagai sous chef. Nah, ini dia nih tantangan utamanya. Permintaan yang sifatnya agak abstrak ya, kayak membekas dari dirut, terus diterjemahin jadi baru dan segar sama eksekutif chef. Ini ngasih Irul kanvas yang luas banget, tapi sekaligus beban yang berat banget juga. Membekas itu kan bisa macam-macam ya artinya. Bisa rasanya unik, tampilannya bikin kaget, ada cerita di balik makanannya, atau ya gabungan semuanya. Gimana coba cara nerjemahin konsep abstrak ini jadi menu yang nyata? Yang nggak cuma enak tapi juga relevan, berkesan buat seorang presiden. Wah ini butuh interpretasi cerdas sama keberanian buat inovasi sih. Bener banget soal beban berat itu. Tapi yang menarik nih, di tengah tekanan itu, Irul justru dapat dukungan penuh dari Pak Dias. Jadi setelah Pak Wibowo keluar ruangan, Pak Dias langsung ubah suasana. Dia bilang ke Irul, it's showtime. Keren ya?
Dia kasih lampu hijau penuh buat Irul improvisasi gede-gedean sebulan ke depan. Dukungan personalnya juga luar biasa loh. Pak Dias bilang, pintu ruangan saya terbuka buat kamu. Terus ponsel saya aktif 24 jam buat kamu. Jangan sungkan, Rol. Ditutup pakai kalimat yang nunjukin kepercayaan banget. Saya percaya kamu, Rol. Mainkan kapasitasmu. Wah. Sikap Pak Dias ini contoh empowerment ya, pemberdayaan yang efektif banget dalam kepemimpinan. Dia nggak ngasih instruksi detail gitu, harus bikin apa. Tapi dia ngasih kepercayaan, kebebasan berkreasi, atau autonomi lah, sama jaminan dukungan penuh, support. Pendekatan kayak gini tuh seringnya lebih memotivasi orang-orang yang kinerjanya tinggi, dibanding instruksi yang kaku. Pak Dias ini kayaknya bertaruh sama potensinya Irul, bukan cuma kemampuannya nurutin perintah. Tapi ya itu tadi, tetap jadi beban juga kan? Sumbernya bilang, buat Irul, dukungan ini rasanya kayak pisau bermata dua. Satu sisi, wah, kesempatan emas buat nunjukin kemampuan. Sisi lain, kalau gagal, fatal banget buat karirnya yang baru seumur jagung ini. Pikiran Irul jadi campur aduk, terus kepikiran cari inspirasi. Sampai katanya perintah Pak Wibowo itu kayak menghantui tidurnya gitu. Gimana coba dia mau jawab kepercayaan sebesar ini? Nah, disinilah ujian kepemimpinan Irul sendiri diuji. Dikasih kebebasan sama dukungan, itu satu hal ya. Tapi gimana cara makainya secara efektif, pas lagi di bawah tekanan, itu hal lain lagi. Pertanyaan kunci buat Irul waktu itu mungkin, oke, mulai dari mana nih? Apa langsung bikin menu? Atau ada langkah dasar lain yang perlu diambil dulu? Ternyata Irul milih langkah dasar dulu. Di minggu pertama, setelah pertemuan penting itu, dia bikin gebrakan yang lumayan berani. Dan mungkin nggak disangka-sangka juga, bukannya langsung pusing mikirin resep, Irul malah fokus ke timnya dulu. Dia restrukturisasi komposisi tim di unit-unit dapur. Yang menarik nih, dasarnya bukan cuma jabatan atau senioritas, tapi lebih ke potensi sama aspirasi terpendam anggota timnya, yang udah dia dengerin selama bertahun-tahun kerja bareng mereka. Oh, menarik itu. Jadi dia udah punya data aspirasi timnya ya? Iya, kayaknya gitu. Dia identifikasi orang-orang yang mungkin selama ini posisinya kurang pas. Misalnya nih, ada yang bakat alaminya di hot kitchen, tapi ditaruh di bagian lain. Atau sebaliknya, ada yang jago banget bikin dessert, tapi malah kejebak di bagian butcher. Nah, setelah dapat persetujuan Pak Dias, Irul nempatin ulang orang-orang ini sesuai keahlian sama keinginan mereka. Ini langkah berisiko sih ya, ngubah struktur yang udah jalan. Ini langkah strategis banget dan nunjukin kecerdasan emosional Irul sebagai pemimpin. Dia paham banget, buat ngasilin output, yaitu hidangan yang luar biasa, sistemnya, yaitu timnya, harus optimal dulu. Dengan dengerin aspirasi, terus nempatin orang sesuai kekuatan mereka, strength-based approach gitu, dia nggak cuma benerin potensi teknis, tapi juga bangun motivasi dari dalam sama rasa kepemilikan tim. Ini kayak pelatih bola yang ngatur ulang formasi pemain sebelum tanding gede. Pastiin semua orang di posisi terbaiknya. Betul. Dan buat nyatuin tim dengan semangat baru ini, Irul pakai analogi yang kuat banget. Dia bilang ke timnya gini, jadikan dapur sebagai wadah untuk menumpahkan mahakarya, dapur adalah kanvas kosong kalian. Dia pengen mubah mindset mereka, dari cuma pekerja dapur jadi kreator atau seniman. Nah, pendekatan inilah yang katanya bikin Pak Dias akhirnya ngasih julukan seniman dapur ke Irul. Analogi dapur sebagai kanvas itu kuat banget ya. Itu ngubah cara pandang soal kerjaan. Bukan cuma tugas rutin, tapi kesempatan buat berekspresi, bikin sesuatu yang bernilai. Istilahnya reframing gitu, bisa bangkitin energi kreatif. Julukan seniman dapur dari Pak Dias, itu bukan cuma pujian loh, tapi pengakuan buat filosofi kepemimpinannya Irul yang fokus ke kreativitas sama potensi manusia di balik operasional dapur. Ini investasi ke human capital dulu sebelum fokus ke produk akhirnya. Oke, jadi setelah fondasi tim diperkuat di minggu pertama lewat restrukturisasi dan ubah mindset tadi, baru deh di minggu kedua Irul mulai fokus ke pertanyaan, mau nyajiin apa nih? Di sini dia ngelakuin langkah penting lagi, riset. Dia nggak asal nebak aja. Sumbernya bilang Irul mantau berita, cari info soal presiden. Coba pahami citra sama preferensinya. Kesimpulan sementaranya, presiden ini citranya sederhana dan kemungkinan besar suka hidangan tradisional Nusantara. Riset target audiens itu penting banget ya dalam proyek kreatif atau strategis apapun, termasuk di kuliner level tinggi kayak gini. Paham sama preferensi, latar belakang, atau bahkan citra publik tamu utama kayak presiden, itu bisa ngasih arah yang jelas buat ngembangin konsep.
Hipotesa Irul soal kesukaan presiden sama hidangan Nusantara, meskipun mungkin dari pengamatan nggak langsung ya, tapi itu ngasih fokus tema yang kuat. Menariknya nih, berdasarkan hipotesa ini, Irul nggak langsung nunjuk menu gitu aja. Malah sebaliknya, dia manfaatin energi baru timnya. Dia bikin kompetisi internal. Dia bagi tim dapur jadi beberapa kelompok kecil, 5 orang per tim gitu, terus nantang tiap tim buat bikin satu set menu baru, temanya Nusantara. Lengkap, dari pembuka utama sampai penutup. Dikasih waktu seminggu. Wah, ini taktik pelibatan, engagement taktik yang cerdas banget. Kompetisi internal kayak gini tuh banyak untungnya. Pertama, bisa ngasilin ide yang beragam dalam waktu singkat. Kayak crowdsourcing ide dari seluruh tim gitu. Kedua, numbuhin semangat kompetisi yang sehat. Dorong tiap tim kasih yang terbaik. Ketiga, dan ini penting banget, ngasih rasa kepemilikan, ownership ke tim. Menu yang kepilih nanti bukan cuma menu Irul, tapi menu kita. Ini penting banget buat jaga semangat pas eksekusi di hari H nanti. Bener, dan semangat kompetisinya makin panas karena dukungan Pak Dias yang nggak putus-putus. Pas Irul nyampein ide kompetisi ini, Pak Dias nggak cuma setuju, tapi muji juga. Bahkan nih Pak Dias janji bakal rekomendasiin bonus tambahan ke Pak Wibowo buat tim yang menang kompetisi internal ini. Kebayang dong, janji bonus gini kayak suntikan adrenalin buat tim dapur. Nah, kombinasi antara tantangan kreatif, yaitu kompetisi, tujuan yang jelas, menu Nusantara buat presiden, sama insentif dari luar, bonus, itu nyiptain lingkungan yang kondusif banget buat inovasi di bawah tekanan. Ini nunjukin ada keselarasan yang bagus antara kepemimpinan strategisnya Irul sama dukungan operasional plus motivasi dari Pak Dias. Keduanya kerja bareng nyiptain kondisi paling oke buat tim biar bisa berprestasi. Akhirnya nih, setelah persiapan kurang lebih 3 minggu ya, restrukturisasi tim, kompetisi menu, finalisasi, tibalah hari H di minggu keempat, suasana hotel katanya beda banget dari hari biasa, tegang, penuh penjagaan aparat, terus sorotan kamera media udah kerasa dari pagi. Dan di pusatnya, di dapur, wah suasananya kayak medan perang. Pasti ya, tekanannya tinggi banget itu. Iya. Sumbernya ngegambarin detail banget hiruk-pikuk di dapur waktu itu. Teriakan, komando antar staf saut-sautan, deru napas yang udah ngos-ngosan karena kerja cepat, keringet ngucur deras, semua gerak cepat, presisi, demi nyajiin hidangan sempurna. Terutama pas jam makan siang, waktu krusial buat nyajiin ke presiden dan tamu penting lain. Irul sendiri di tengah-tengah komando itu ngerasa banget ini momen pertaruhan terbesarnya. Semuanya kayak di ujung tanduk. Gambaran ini akurat banget sih buat situasi high pressure di dapur profesional pas nanganin acara gede, apalagi tamunya VIP. Itu kayak orkestrasi yang kompleks, semua orang harus mainin perannya sempurna. Waktu jadi musuh, presisi jadi kunci, komunikasi harus efektif di tengah berisik dan tekanan. Tingkat stresnya pasti tinggi banget, dan kemampuan pemimpin kayak Irul buat tetap tenang, fokus, ngasih arahan jelas di tengah kekacauan itu, wah itu diuji banget. Dan ujian itu akhirnya lewat juga. Acara resmi selesai sekitar jam 2 siang. Presiden, para menteri, tamu lain udah ninggalin hotel. Seketika itu juga, ketegangan yang nyekek di dapur langsung runtuh. Sumbernya bilang suasana lega luar biasa. Digantiin sama sukacita, rasa haru. Mereka ngerasa kayak pasukan yang baru menang perang besar gitu. Saling pelukan, ngerayain berhasil lewatin momen kritis itu. Ah, lega banget pasti rasanya. Udah lewat ya bebannya? Iya. Tapi validasi sebenarnya baru datang sejam kemudian, jam 3 sore. Pak Dias masuk ke dapur, kali ini mukanya ceria, senyum lebar. Dia nggak banyak ngomong, langsung nunjukin layar ponselnya ke Irul. Di layar itu ada berita online, baru-baru aja terbit soal acara tadi. Dan judul beritanya mengutip langsung testimoni dari Presiden RI soal hidangan yang disajiin. Wah, apa katanya? Apa kata Presiden? Berita itu ngutip gini, makanannya enak. Tampilannya bagus. Apalagi itu makanan khas kita, khas Nusantara, bukan makanan asing. Saya suka. Kalau ada waktu, saya akan kembali menyantapnya. Pujiannya spesifik dan tulus banget. Nah, ini dia puncaknya. Dapat umpan balik positif langsung dari tamu VIP kayak presiden tuh pencapaian tertinggi di industri hospitality. Dan yang lebih penting lagi itu isi komentarnya. Pujian spesifik soal khas Nusantara, bukan makanan asing. Itu validasi telak buat hipotesa dan strategi Irul yang fokus ke tema Nusantara. Ini menunjukin risetnya pas,
eksekusinya berhasil, dan pilihan temanya itu kena banget di tamu utamanya. Mantap. Tentu aja, dapur langsung meledak lagi sorak-sorainya, lebih heboh dari sebelumnya. Irul sendiri digambarin sampai berkaca-kaca gitu. Mungkin campur aduk ya, lega, bangga, nggak percaya juga. Pak Dias langsung rangkul dia erat sambil teriak, "Kita berhasil, Rul! Kita berhasil!" Ini bukan cuma sukses biasa, ini pengakuan level tertinggi. Dan fakta bahwa komentar soal makanan ini jadi salah satu sorotan berita, di antara liputan soal seminar Pancasilanya sendiri, itu ngasih kebanggaan ekstra buat seluruh tim dapur. Kerja keras mereka diakui publik. Pengakuan publik kayak gitu, apalagi dari sumber sekelas presiden, dampaknya luar biasa ke moral tim. Itu buktiin kerja keras, kreativitas, pengambilan resiko mereka sebulan terakhir itu nggak sia-sia. Ini momen katarsis lah ya, setelah lewatin tekanan sehebat itu. Sukses ini bukan cuma punya Irul, tapi punya seluruh tim yang udah direstrukturisasi dan diperdayain tadi. Tapi nih, ceritanya hari itu belum selesai, cuma sampai sukses profesional aja. Ada satu momen penutup yang bikin hari itu rasanya lebih personal, lebih lengkap buat Irul. Malamnya, pas Irul siap-siap pulang, masih senyum-senyum sendiri dia di parkiran ingat berita tadi, dia disamperin sama Claudia, yang di cerita ini digambarin sebagai rekan kerjanya. Oh iya, ada kelanjutannya? Iya, Claudia nyamperin, ngucapin selamat gitu, tulus, terus megang tangan Irul, senyum lebar. Sumbernya bilang Claudia sampai belai pipi Irul sambil bilang dia ikut bangga sama pencapaian Irul dan tim. Abis itu, Claudia ngajak makan malam bareng besoknya. Dan sebelum pamit, Claudia ngasih ciuman singkat di pipi Irul. Bab ini ditutup sama refleksinya Irul, hari itu adalah hariku. Sempurna, paripurna. Wah, momen sama Claudia ini nambahin dimensi personal ya. Melengkapi kemenangan profesionalnya Irul. Setelah lewatin tekanan kerja yang gila-gilaan, terus capai puncak prestasi karir, dapat pengakuan, apresiasi, afeksi personal dari orang yang berarti buat dia. Itu bikin bahagianya jadi utuh gitu rasanya. Ini nunjukin gimana sukses dan bahagia di kerjaan itu seringnya bisa nular positif ke kehidupan personal. Nyiptain rasa pencapaian yang menyeluruh. Sentuhan personal ini jadi kayak pemanis yang nyempurnain hari yang udah luar biasa buat Irul. Jadi kita udah kupas tuntas ya perjalanan Irul, si seniman dapur ini. Dari momen cemas pas terima tantangan gede, terus langkah strategisnya ngerombak tim pakai pendekatan fokus ke potensi orang, ide berlian kompetisi internal berbasis riset buat lahirin menu Nusantara, sampai eksekusi hari H yang penuh tekanan tapi akhirnya dapat validasi tertinggi. Kisah Irul ini ngerangkum beberapa prinsip penting sih. Kita lihat gimana kepemimpinan yang memberdayakan dari Pak Dias, ketemu sama kepemimpinan transformasionalnya Irul yang fokus ke potensi tim sama reframing kerjaan jadi karya seni. Kita juga lihat pentingnya strategi yang didasarin sama riset audiens dan fokus tema yang jelas. Terus, gimana semua itu dieksekusi dengan solid sama tim yang termotivasi dan disiapin dengan baik. Julukan seniman dapur itu pas banget jadinya. Nyerminin filosofi bahwa bahkan di lingkungan super tekanan tinggi kayak dapur profesional, tetap ada ruang buat kreativitas sama bikin mahakarya kalau pendekatannya pas. Ini contoh nyata banget ya gimana tekanan kalau dikelola pakai strategi dan kepemimpinan yang tepat, malah bisa jadi katalisator buat nyasilin sesuatu yang luar biasa, sebuah mahakarya. Cerita ini juga ngingetin kita di balik tiap hidangan atau layanan yang keren, itu ada kerja keras, strategi, sama sentuhan manusiawi di dalamnya. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Kalau Anda nih dihadapkan sama situasi penuh tekanan, entah di kerjaan atau aspek hidup lainnya, gimana caranya Anda bisa coba ambil peran sebagai seniman? Gimana Anda bisa ngelihat tantangan itu bukan sebagai beban aja, tapi sebagai kanvas kosong yang nunggu buat diisi sama mahakarya Anda sendiri. Lewat pendekatan yang unik, yang kreatif ya, kayak yang Irul lakuin di dapur hotel itu. Sesuatu buat Anda renungkan lebih dalam ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.